Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Jaini Mulyati dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya ingin menjelaskan tentang logika matematika, mengenal converse, inverse, dan kontraposisi. Apa sih converse, inverse, dan kontraposisi itu? Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Nah, kebalikan dari pernyataan implikasi. Jadi, kalau misalnya implikasinya adalah P maka Q, konversnya Q maka P. Nah, untuk contohnya, P 2 adalah faktor dari 6. Q-nya 6 adalah bilangan genap. Maka konversnya Q maka P. Jika 6 adalah bilangan genap, maka 2 adalah faktor dari 6. Ya, untuk contoh kasus lainnya, P cuaca cerah, sedangkan Q-nya matahari bersinar. Maka konversnya Q maka P-nya jika matahari bersinar maka cuaca cerah. Oke, selanjutnya inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Negasi ya, berarti kalau misalnya negasi akan ada kata-kata bukan atau tidak. Negasi sama dengan ingkaran. Jadi kalau misalnya implikasinya P maka Q, inversnya negasi P maka negasi Q. Ya, ingkaran P maka ingkaran Q ya. Untuk contohnya, P-nya Najwa rajin membaca buku, Q-nya Najwa cerdas, maka inversnya negasi P maka negasi Q. Jadi jawabannya, jika Najwa tidak rajin membaca buku, maka Najwa tidak cerdas ya. Di sini ada ingkaran tidak ya. Kemudian contoh lainnya, P-nya kurs naik, Q-nya harga sembako naik. Maka inversnya ingkaran P maka ingkaran Q. Jika kurs tidak naik, maka harga sembako tidak naik ya. Oke, untuk kontraposisi atau kontrapositif. Apa ya kontraposisi itu? Kontraposisi merupakan kebalikan atau negasi dari pernyataan implikasi ya. Kalau implikasi adalah P maka Q, kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P ya. Kebalikan dari pernyataan implikasi tapi negasinya ya. Ingkarannya seperti itu. Untuk contoh kasusnya, P-nya Rani berbuat baik. Kemudian Q-nya Rani masuk surga. Maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Jika Rani tidak masuk surga, maka Rani tidak berbuat baik ya. Untuk contoh kasus 2-nya, P X bilangan prima, Q-nya X kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Maka kontraposisinya atau kontrapositifnya negasi Q maka negasi P. Jadi jawabannya jika X2 ditambah 1 bukan 5, maka X bukan bilangan prima ya. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan logika matematika. Oke, ini materi selanjutnya ya. Mengenal modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Apa ya modus ponens, modus tollens, dan silogisme itu? Mari kita lihat. Modus ponens itu ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Jadi kalau misalnya premis satunya itu adalah P maka Q, premis duanya P. Sedangkan konklusinya Q ya. Untuk contohnya biar jelas, premis satunya yaitu rumusnya P maka Q ya. P maka Q-nya yaitu jika Andi minum es, maka Andi sakit tenggorokan. Jadi premis 2-nya P yaitu Andi minum es ya, P-nya ya. Pembahasannya yaitu tadi P-nya Andi minum es, Q-nya Andi sakit tenggorokan. Jadi jawabannya apa? Konklusinya adalah Q, yaitu Andi sakit tenggorokan ya.
Untuk contoh kasus 2-nya agar lebih jelas ya. Premis 1-nya, misal jika Rania sekolah, maka Rania mendapat uang jajan. Sedangkan premis 2-nya Rania sekolah ya. Pembahasannya P-nya apa? P-nya adalah Rania sekolah. Q-nya apa? Q-nya yaitu Rania mendapat uang jajan ya. Jadi jawabannya apa? Rania mendapat uang jajan karena konklusinya adalah Q, sedangkan Q-nya adalah Rania mendapat uang jajan ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu modus tollens. Modus tollens itu ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran ya. Dari pernyataan tunggal ini ada ingkaran atau negasi ya. Jadi premis 1-nya sama ya kayak yang tadi, rumusnya adalah P maka Q. Kalau premis 1-nya masih sama. Dan premis 2-nya yaitu dikasih ingkaran. Ingkaran Q. Konklusinya ingkaran P ya. Oke, untuk contoh kasusnya, untuk kasus yang pertama, premis 1-nya P maka Q-nya yaitu jika Andin rajin mengaji, maka Andin mendapat hadiah. Ya. Jika Andin rajin mengaji, maka Andin mendapat hadiah. Premis 2-nya negasi Q. Q-nya yang mana? Andin mendapat hadiah, sedangkan negasi itu dikasih kata bukan atau tidak. Jadi Andin tidak mendapat hadiah ya. Untuk pembahasan lebih jelasnya, P-nya yaitu Andin rajin mengaji, Q-nya yaitu Andin mendapat hadiah ya. Jadi jawabannya apa? Konklusinya adalah negasi P. Jadi negasi P itu P-nya itu Andin rajin mengaji. Jadi negasinya dikasih kata tidak aja ya. Tinggal jadi Andin tidak rajin mengaji ya. Untuk contoh kasus 2-nya agar kalian lebih jelas ya. Jika Rudi rajin menabung, maka Rudi cepat kaya ya. Premis 1-nya yaitu tadi, jika Rudi rajin menabung, maka Rudi cepat kaya ya. Sedangkan premis 2-nya itu negasi Q ya. Negasi itu seperti yang Ibu sudah bilang bahwa negasi itu dikasih kata tidak. Jadinya Rudi tidak cepat kaya. Nah, pembahasannya biar lebih jelas yaitu P-nya Rudi rajin menabung, Q-nya Rudi cepat kaya. Jadi jawabannya Rudi tidak rajin menabung ya. Untuk selanjutnya yaitu silogisme. Silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Apa sih rumusnya? Rumus silogisme sama ya, premis 1-nya yaitu P maka Q, sedangkan premis 2-nya ini Q maka R. Konklusinya P maka R ya. Sebagai contohnya kita lihat di sini. Contoh kasus 1-nya, premis 1, P maka Q-nya jika Dani malas menulis PR, maka Dani mendapat hukuman. Premis 2-nya, Q maka R-nya, jika Dani mendapat hukuman, maka Dani sedih. Ya, pembahasannya ya. P-nya yaitu apa? P-nya Dani malas menulis PR, sedangkan Q-nya Dani mendapat hukuman ya. Sedangkan R-nya apa? R-nya yaitu Dani sedih nih ya. Jadi jawabannya apa? Konklusinya kan P maka R. Jadi P-nya apa tadi? P-nya Dani malas menulis PR. R-nya Dani sedih. Jadi jawabannya jika Dani malas menulis PR, maka Dani sedih ya. Oke, kita lihat contoh kasus 2 ya, agar kalian lebih jelas lagi. Premis 1-nya, jika Ahmad malas bekerja, maka Ahmad miskin. Premis 2-nya, Q maka R-nya, jika Ahmad miskin, maka istrinya marah. Pembahasannya, P-nya Ahmad malas bekerja ya. Ini P-nya ya. Kemudian Q-nya Ahmad miskin ya. Kemudian R-nya yaitu istrinya marah ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya, jika Ahmad malas bekerja, maka istrinya marah ya. Oke, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.